Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran menggambar dengan AutoCAD. Baik, pada video kali ini kita akan belajar menggambar pondasi batu belah ya. Denah pondasi batu belah atau pondasi lajur pada bangunan rumah tinggal. Nah, pada contoh gambar kali ini saya akan mencontohkan gambar pondasi lajur dari pasangan batu belah untuk bangunan 2 lantai. Oke, langsung saja. Jadi langkah pertama kita akan copy dulu denah lantai 1 yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, caranya kita masukkan perintah copy, CO enter, select object, enter, kemudian kita klik, kita letakkan di bagian bawah. Nah, selanjutnya kita akan hapus bagian-bagian yang tidak kita perlukan. Ya, untuk mempercepat langkahnya dengan cara kita mematikan bagian layer yang akan kita pertahankan garisnya. Jadi yang pertama adalah layer as, kemudian ukuran, dimensi, kemudian kolom dan dinding dan kolom. Nah, ini kita off-kan pada bagian layernya, terus kita hapus. Nah, berikutnya kita on-kan kembali. Kita on-kan. Oke, jadi seperti ini. Untuk garis potongannya kita hapus. Ini kita hapus. Nah, judulnya jangan lupa kita ganti dulu. Denah pondasi lajur batu belah dengan skala 1:100 ya, tetap kita geser garisnya, kemudian kita ketengahkan. Oke, kita tengahkan. Untuk kolom tadi belum kita on-kan ya, kita on-kan juga. Kemudian kita edit bagian dinding. Ini asnya kita sembunyikan dulu saja ya, kita lock ya, kita sembunyikan, maaf, kita off-kan ya, kita off-kan aja. Nah, langkah berikutnya adalah kita kembalikan bagian dinding yang nanti ini kita jadikan sebagai bagian slope ya pada denah pondasi. Oke, jadi ini kita hapus, kita kembalikan, ini juga kita hapus, tinggal kita klik, kita geser ya, seperti ini juga sama. Bagian kamar mandi, jadi pada bagian bukaan pintu ya, ini kita kembalikan. Oke, drafting settingnya saya pilih select all. Oke, kita hapus. Nah, seperti ini slope-nya kita tambahkan ya. Di sini ada slope. Ini ada pintu, kita kembalikan lagi untuk garis slope-nya. Pada bagian tangga, untuk anak tangganya kita hapus. Kemudian kita sisakan pada bagian anak tangga yang terakhir. Ini kita extend. Kemudian ini kita copy ya, atau kita offset boleh juga ya, ini kita copy. Nah, kita kembalikan, jadi nanti yang bagian ini berfungsi sebagai slope ya untuk tumpuan tangga. Oke, ini kita panjangkan. Nah, ini kalau kita offset ya 150. Oke, untuk membuat garis kita kembalikan dulu. Nah, jadi untuk membuat garis denah pondasi kita gunakan pakai perintah multiline.
Nah, sebelumnya untuk multiline ini kita setting terlebih dahulu ya. Kita setting terlebih dahulu dengan kita melihat gambar potongan fondasi ya, untuk ukuran-ukurannya. Yaitu caranya kita ketik ml style. Jadi di sini settingannya standar ya. Kita buat settingan baru, kita klik new. Kemudian kita kasih nama, misalkan untuk fondasi tengah kita kasih nama P1. Ya, seperti ini. Nah, saya ulang ya, saya geser biar nanti ukurannya nampak. P1 continue. Nah, berikutnya kita akan masukkan jarak offsetnya ini ya berdasarkan ukuran ini, ukuran dari fondasi tengah. Nah, ukurannya nanti kita buat dari tengah-tengah ya, dari as sleeve atau as dinding ya. Jadi nanti ada ukuran positif, ada ukuran negatif. Jadi ini kita ambil separuhnya di tengah-tengahnya. Oke, ini kita hapus dulu, kita delete. Ini masih ada satu. Jadi yang pertama di sini 300, ini kita bagi dua ya. Jadi yang pertama ukurannya adalah 150. Oh ya, ini ukurannya dalam satuan mili ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian mempunyai dalam satuan senti ya nanti menyesuaikan saja. Jadi 150, kemudian lebar fondasi bawahnya 800, kita bagi dua jadi 400. Oh, maaf, ini tadi belum kita klik add ya. Baru menulang jadi 150, kita klik add. Kemudian 400, klik add lagi, kemudian yang terakhir adalah lebar galian. Ini di sini 1000 ya, kita bagi dua jadinya 500. Untuk yang bagian kiri kita masukkan tanda min 150, min 400, dan min 500. Oke, kita cek angka-angkanya. Nah, kalau sudah sesuai, ya jangan lupa untuk yang jarak offsetnya nolnya ini kita hapus saja. Nah, kita hapus supaya nanti nggak muncul garis double ya pada sumbu atau as fondasinya. Kita klik OK, kemudian kita aktifkan set current, kemudian OK. Nah, untuk layar kita gunakan garis tipis ya, 009. Nah, kita kembali pada gambar Dina. Ya, untuk masukkan gambarnya kita ketik perintah ml ya, ml enter. Nah, di sini kita lihat justification-nya sudah 0. Nah, skalanya di sini 150. Jadi nanti ini skalanya kita ganti jadi 1. Ya, karena tadi kita masukkan ukuran-ukuran pondasinya sesuai dengan ukurannya. Untuk style ini sudah sesuai yaitu P1. Oke, untuk scale-nya kita ganti angkanya 1. Enter. Ya, tinggal kita buat. Ya, kita ambil di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengah kolom ya atau dinding. Nah, ini kita arahkan dulu ini ke atas. Kemudian yang bagian sini ini kita buat yang arah vertikal dulu semuanya ya. Yang ke atas ini juga. Yang tinggal kita klik aja ya. Nah, berarti ini kita ambil tengahnya biar pas di bawah. Ini juga sama. Ini karena diulang-ulang, ini tinggal kita tekan tombol enter saja ya. Enter, geser ke bawah. Oke, ini untuk yang arah vertikal, kemudian arah mendatar. Ya, ini tinggal juga sama kita klik. Ini kita ambil tengah-tengahnya ini ya, sini. Nah, kemudian ini perlu kita panjangkan, kita geser ke sebelah kanan. Ulangi lagi, multiline. Ini juga sama. Yang bagian sini. Terus yang bawah. Ini kita panjangkan ya sampai sini, kemudian yang bagian depan ya. Jadi sebenarnya untuk cara kita membuat multiline-nya ini arahnya bebas ya, cuma tadi di sini Pak Arun mencontohkan supaya mungkin tidak ada yang terlewat atau ketinggalan. Nah, mungkin kita buat mungkin dari arah vertikal dulu, kemudian selesai baru yang arah mendatar.
Oke, langkah berikutnya adalah kita akan edit bagian-bagian sudut atau pertemuan pondasi ya. Nah, ini karena kita gunakan pakai perintah multiline, ini cukup dengan cara ini kita klik 2 kali, ya, bisa salah satu ini kita klik 2 kali. Kemudian di sini ada pilihan multiline edit tools. Nah, kalau pada bagian sudut atau pojok ya, ini kita pilih ini, pilihannya nih ya, corner join. Nah, ini kita klik aja. Kemudian kita klik bagian yang mau kita sempurnakan ya pada bagian pertemuan pondasi ya. Jadi yang bagian sudut-sudut ini kita klik dulu ya. Ini bagian sudut juga. Nah, seperti ini. Ini kita perbaiki terlebih dahulu. Ya, bagian sudut. Oh, maaf, ini Firman Back. Oh, ini T ya nanti ya. Yang T. Ini. Nah, yang sudut sudah. Kemudian berikutnya adalah yang T. Jadi pertemuan yang bentuknya T seperti ini. Kita gunakan yang pilihannya ini ya. Match T. Nah, ini kita klik. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Hati-hati ya. Jadi kita kliknya adalah bagian yang tegak dulu. Ya, kemudian klik yang kedua adalah bagian yang lurusnya. Nah, seperti ini. Jadi jangan sampai kebalik. Untuk klik match T-nya. Ini juga sama ya. Kita klik ini. Kemudian bagian tegak. Mau. Nah, ini. Ini langkah berikutnya adalah kita tutup bagian yang bidang miring ya. Jadi ini kalau dilihat dari atas, sisi ini adalah sisi yang miring ya. Sehingga kalau dilihat dari tampak atas atau tina, untuk bagian yang sudut atau pertemuan ini nanti akan muncul garis. Ini kita tutup pakai perintah line biasa. Ya, pakai perintah line. Ini juga karena diulang-ulang ya, ini tinggal kita gunakan tombol space ya atau enter. Ya, jadi yang pertama ini yang kita buat adalah untuk potongan pondasi tengah ya, potongan pondasi tengah. Nah, untuk yang bagian sini mungkin sedikit hati-hati ya, karena bentuknya yang cukup unik ya. Jadi ini belokannya ada belokan sedikit ya. Jadi ini kita harus hati-hati. Nah, seperti ini. Ya, ini untuk yang pondasi tengah sudah jadi ya. Nah, berikutnya kita akan buat settingan multiline untuk pondasi tepi ya. Pondasi tepi kita lihat ukurannya. Ya, jadi di sini untuk lebar atasnya kita rencanakan 25 cm ya. Lebar bawahnya 80, kemudian lebar galiannya 90 cm. Atau di sini satuannya mili ya. Kita buat settingan lagi ML style. Enter, kemudian kita klik new lagi. Kita kasih nama misalkan untuk yang pondasi tengah P2. Oke, ini kita hapus dulu, kita delete. Nah, di sini kita ngukurnya tetap dari as slope ya atau as dinding. Ya, jadi di sini ukurannya berarti di sini 250 kita kurangi 75 ya. Jadi satuan mili ya atau 25 dikurangi 7,5 cm. Ya, 7,5 cm atau 75 mili ini adalah separuhnya dari tebal dinding setengah bata yang 15 cm. Jadi 250
kita kurangi 75 ya, karena satuannya mili, jadi kita masukkan yang pertama di sini adalah 175, klik tombol add, kemudian 800 dikurangi 75 ya, 725, dan yang terakhir adalah 825. Ya, yang terakhir untuk yang nolnya ini kita hapus. Oh ya, mungkin ada yang bertanya, ini kan jaraknya harusnya kan min ya, karena di sebelah kiri. Nah, untuk yang bagian tepi ini bisa kita masukkan tanda min, bisa juga kita masukkan tanda plus. Jadi tinggal nanti kita apa ya, pada saat ngeklik pada as dindingnya saja yang nanti akan kita sesuaikan arahnya. Jadi ini min sama plusnya nggak berpengaruh ya kalau untuk yang pondasi tepi. Nah, kita klik OK, kemudian set current, kemudian OK. Nah, untuk yang pondasi tepi caranya sama ya, kita ketik ML, enter. Kemudian di sini skalanya udah 1, stylenya B2. Kita klik asnya. Nah, kalau seperti ini berarti ini kita ngekliknya salah ya. Jadi ini dari kiri ya, dari kiri ke atas ya. Jadi kalau seperti ini berarti kita escape, kita ulang, berarti kita mulainya dari sebelah kanan. Kita klik enter lagi, kita klik bagian sini. Nah, ini baru kita arahkan ke atas. Ini berarti dari kanan ke kiri ya. Ya, jadi kalau kebalikannya berarti tinggal kita arahkan agar letak pondasinya ini letaknya di dalam, tidak di luar. Oke, seperti ini. Sama ya tadi, pada bagian pertemuan, cornernya ini kita edit dulu. Ini juga kita edit. Kemudian untuk yang bagian pertemuan antara pondasi tengah dan pondasi tepi ya. Nah, ini kalau ini kita coba pakai multiline edit. Nah, seperti ini, karena bentuknya T ini tidak mau ya. Ini juga. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk yang bagian pertemuan, pondasi tengah dan pondasi tepi, ini caranya kita edit dengan cara ini kita explode terlebih dahulu. Ya, ini kita explode. Ya, kemudian ini kita trim ya, biar nanti bisa kita fillet. Ini kita trim. Ya, ini juga kita trim. Nah, berikutnya baru kita fillet, F enter. Ya, radiusnya 0 ya, maaf, F enter. Ini kita ganti radiusnya 0 ya, R enter, 0 enter. Ini biar nggak jadi lengkung ya. Kita fillet lagi. Nah, seperti ini. Ini kita garis untuk pertemuannya. Ini juga sama. Sebenarnya bisa kita trim ya, cuma mungkin paling cepat kita gunakan pakai perintah fillet saja. Yang bagian pojok, ini pertemuannya sama, ini kita export dulu, kita trim, kita fillet ya. Ini kita garis. Kemudian bagian sini ini kita export lagi, kita trim, kemudian kita fillet. Nah, ini karena gabung ya, jadi ini karena gabung berarti ini kita trim dulu ya. Oh ya, pada bagian sini karena jarak antara pondasi tengah dan tepinya mepet, ini nanti kita akan perbaiki terlebih dahulu ya untuk gambar denah tampak atasnya. Kita coba yang bagian bawah dulu, kita perbaiki. Sama ini kita trim, kita fillet. Nah, seperti ini. Oh, satu lagi ini ya. Berarti sama, ini kita extrude. Ini juga kita extrude. Nah, ini karena gabung ya.
Ini gabung antara yang tepi dan tengah, tapi posisinya ini pas pada bagian unstampingnya. Ya, jadi ini kita hapus saja. Berarti ada garis di sini ya, garis miring. Ini kita trim. Nah, kemudian kita fillet lagi. Nah, seperti ini. Berarti kita potong. Oke, ini garisnya jadi seperti ini. Untuk yang pertemuan. Kemudian yang bagian sini untuk pertemuannya kita akan perbaiki dulu ya, posisinya ini kita hapus saja ya, seperti ini. Oh, ini Pariman ulang dulu ya, Manando. Oke, ini Pariman trim dulu, ini kita hapus. Oke, kita trim ya. Nah, seperti ini. Bagian pertemuan kita perbaiki. Oke ya, jadi untuk yang bagian sini ini akan kita buat simulasi potongannya terlebih dahulu ya. Jadi untuk yang pondasi tengah dan pondasi tepi ini garis pertemuannya di mana gitu. Ya, yaitu caranya kita buat garis bantu XL enter V enter dulu ya. Ini kita arahkan ke atas dulu untuk peletakan dindingnya. Kemudian berikutnya kita akan copy bagian pondasi potongan pondasi yang tengah. Nah, ini kita copy, kita letakkan di sini. Berikutnya adalah potongan pondasi yang tepi. Ini juga sama ya, kita copy, kita select window seperti ini. Kita geser ke kiri. Oke. Ya, jadi kalau ini kita buat gambar potongannya, ternyata bentuk pondasinya pertemuannya seperti ini. Ya, jadi ini dinding pondasinya jadi satu gitu ya, jadi satu. Nah, ini bawah unstampingnya juga jadi satu. Nah, jadi yang kita butuhkan adalah garis ini ya, garis pertemuannya ini ya. Nah, ini kita buat tarikan lagi ke bawah, XL enter, V enter. Nah, sehingga nanti untuk pertemuannya di sini posisinya. Ya, jadi ini kita hapus dulu. Ini kita hapus. Ini garis yang aku buat pakai perintah multiline ya tadi ya. Nah, jadi pertemuannya tadi di sini. Ya. Nah, sehingga ini kita buat, nah ini kita geser ke kiri ya. Nah, seperti ini. Kita trim, kita hapus. Kemudian yang bagian sini juga sama. Ini pertemuannya ya, ini kita hapus. Oke. Ya, jadi untuk yang bagian sini, ya, kalau dilihat dari denah atau tanpa atas nampak seperti ini ya. Nah, nampak seperti ini. Oke, ini udah jadi. Nah, berikutnya untuk bagian ini ya, fondasi tepi untuk yang bagian lantai teras. Ini nanti bisa kita tambahkan dengan pasangan fondasi dari batu bata ya, yang biasa disebut dengan rolak ya, dengan tebal tebal setengah bata saja ya. Ya, caranya ini dengan cara kita offset ya. Kita offset setebal dinding ini 15 cm. Kita offset, ini karena satuannya mili ya, kita offset 150. Yang bagian sini juga sama, kita offset ke dalam ya. Ini kita offset ke dalam. Berikutnya ini kita arsir pasangan batu bata ya, truss ram. Ini bisa kita off-kan dulu. Kita gunakan layer arsir, kemudian ini kita off-kan 009-nya. Ini kita arsir, enter.
kita match properties ya, kita buat sama aja dengan yang sudah ada arsirnya, yaitu arsir dinding dulu ya. Kemudian yang bagian sini juga sama, kita arsir ya. Kemudian yang terakhir bagian yang teras samping, kemudian kita arsir lagi untuk supaya jadi asram ya. Kita match, kita ambil yang bagian kamar mandi, bagian sini dan bagian bawah. Oke, kita on-kan lagi, kita ketik light on. Nah, jadi ini untuk fondasinya udah hampir jadi ya. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan blok bagian slope ya. Jadi bagian slope ini bisa kita blok dengan perintah arsir, ya, bisa juga dengan kita gunakan perintah polyline. Ya, ini kita off-kan lagi ya untuk asnya, kita matikan dulu. Oke, ya, jadi kalau ini misalnya kita blok dengan perintah polyline, caranya kita ketik PL, enter. Kita klik pada bagian tengahnya di sini, kemudian kita atur ketebalannya atau width-nya. Kita ketik W, enter. Nah, kita buat ini tebalnya ini 15 ya, 15 cm. Nah, kita buat arsir bloknya 10 cm saja ya, misalkan ya. Jadi ini kita masukkan 10 cm atau 100 mili. Kita ketik 100 untuk startnya, untuk end-nya juga 100. Nah, seperti nafas seperti ini garisnya. Nah, ini karena diulang-ulang, berarti tinggal kita klik lagi ya. Nah, seperti ini. Ini kita blok bagian arsirnya ya, dengan menggunakan perintah polyline. Nah, ini bisa kita teruskan saja. Kita teruskan, nanti tinggal kita trim ya. Nah, jadi ini kita trim pada bagian kolom, jangan lupa jangan diblok ya. Jadi ini khusus untuk yang bagian slope-nya saja. Ini kita blok ya. Karena diulang-ulang, jadi kita gunakan pakai perintah polyline aja ya. Ini tinggal yang bagian sini. Oke, sudah jadi untuk gambar Rina. Oh, ini asnya tadi. Nah, kita on-kan ya. Kita on-kan kembali. Oke, baik. Demikian tadi cara membuat gambar Rina fondasi lajur ya, dari pasangan fondasi batu belah, yaitu dengan kita gunakan perintah multiline yang kita setting terlebih dahulu angka-angkanya. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.